selamat datang di podcast kita bernama RTR. Bener kan nih? RTR Podcast. Okay. You already messed up, man. It's okay. Oke. Saya Uca bersama teman-teman saya. Okay. And Rio. Oke. Nah, kita. Hi, everyone. Oke. Hello. Ini kita sebenarnya ngapain di sini nih? So basically ini adalah as you say test podcast kita yang pertama. Oke. Kita pengen lihat how it goes. And mungkin penjelasan singkatnya adalah kita 3 orang yang berjiwa muda tapi udah tua. Oke. I mean, it's we'll talk about that later. Tapi intinya kita punya passion sama interest di film, conspiracy theories, science fiction, and a little bit of gossip and maybe a little bit of tech and pengetahuan umum pada umumnya. Oke, itu lo kalau gue bilang. Kalau gue sih enggak, gue tipe orang yang nggak bisa move on aja dengan passion gue. Oke, so basically gue baca nyebutin banyak topik terus lo cuma satu. Lo gimana Kay? Ya kalau gue kayak Rio punya banyak interests. Ya. Tapi mungkin yang Apa namanya? Homo universal ya? what? No. lagi tuh. No. Hey guys, homo are people too. I mean, homo are dia people. No. Oh, dalam bahasa itu. Yeah. That kind of stuff. Dirty minded. Homo MF. hominidus. Gila, ini kita ngobrol nih, hitungannya anak jaksel banget ya ini. Dan Who cares? ya, masalahnya kita udah pakai bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris juga nih. Nah, paling nggak gini. One thing yang kita bisa promise audience kita, bahasa Inggris kita proper. Kita nggak kayak yang kayak orang trailernya RCTI dulu kalau kalian ingat. Oh, kalau kayak gitu gue rada John takut. Claude Van Damme. Oh, oke. In the point of no return. Kita nggak kayak gitu. Kita well educated people. Ya, itu loh kayak gue merasa jadi minder nih kalau kayak gitu. Tadi No. gue belum selesai tadi. Oh iya. Jadi kita punya banyak interest. Kalau aku pribadi suka ya mysteries, kayak mystery science, mystery crime. Juga ada Apalagi? sedikit filosofi juga ada. By the way, mungkin gue harus premis dari awal ya. Apa lo? What we're talking about, I mean to pemirsa juga. Oke. Kita ini hanya opini pribadi. Kita nggak stating fact atau history accuracy. This is Ini hiburan. Tujuan utamanya yes, hiburan. To be taken lightly. I mean internet Yes. kan. Nanti lo ngomong apa yang mereka tiba-tiba kayak no that's true vampire tuh enggak historically akurat kayak gitu. Gua nggak mau sampai kita harus kayak satu konfirmasi. Ini opini gue. By the way ini opini gue ya. Jangan kalian ngetik ya. Ini hanya gue. Ya, mirip sih. Kalau di gue juga hitungannya ya gue karena kebetulan demen ngebacot aja sih. Jadi emang banyak hal yang gue suka. Kita nggak bakal intentionally mislead orang, maksudnya. Oke. Kalau ada kesalahan itu honest mistake. Kita nggak ada maksud untuk menipu atau membohongi kalian. Ya itu loh. Jadi we try to be accurate. Tapi kalau nggak akurat, mohon maaf. Okay. So having said that, setelah bilang bahwa kita ini hanya ngomongin fakta dan kita bukan untuk Kita nggak nyebar hoax. Ya, kita nggak nyebar fiction dan sebagainya. Having said that, topik pertama kita adalah glitch in the matrix. Itu fakta, itu asli. Oke, what the hell is that? Kita langsung lompatnya jauh banget nih. Please do explain. Okay, so what I want to talk about today adalah if you guys heard about glitch in the matrix. Nah, bagi mungkin pemirsa yang cukup muda atau belum cukup umur, mungkin belum pernah nonton The Matrix. Nah, Rike, Matrix mungkin lo bisa jelasin film Keanu Reeves itu? The Matrix. Jadi The Matrix itu I think it's 1990 I want to say 90-an kan? 90-an itu 90-an. Oke lah. So The Matrix basically itu premisnya dari masalah filosofis. Jadi gimana tuh? Iya, kalau René Descartes, dia pernah tanya ya, René Descartes dia filsuf dari Prancis, dia tanya, ya, apa sih yang kita bisa tahu secara pasti, benar-benar pasti? What if semua yang kita tahu, yang kita lihat, yang kita tangkap dengan panca indera tuh semuanya itu nggak real, dalam arti what if
ada dia kalau pakai istilahnya demon, ada demon. Sorry, gue cut sebentar. Lo ngomongin soal the theory of kita living in the Enggak, ini ide film Matrix. Oh, oke. Yeah. Apa yang kita bisa tahu secara pasti? What's real or not? Apa yang real atau tidak? What if kepala kamu itu dimanipulasi? Aku pakai versi modernnya ya. Iya. Rene kan udah zaman dulu banget. Kalau versi modern itu, what if you are a brain being manipulated by something else? So you're saying like in a petri dish? We're just brains or things like brains. Sesuatu yang bisa menghasilkan no physical body. No physical body at all. Oke, jadi ini udah mulai ngebahas konsep realita kayak gitu. Oke. Jadi kita tuh cuman seonggok otak atau semacam otak yang ngambang di suatu cairan yang bisa membuat kita tetap survive. Lalu kita diberi stimulasi oleh something else. Terserah tuh mau apa, mau aliens atau whatever. So I think kayaknya you're talking about the theory of illusion and what's real kan? What is real and what is not? Which is it goes back to nanti selain itu melahirkan film Matrix. Menginspirasikan film Matrix. And then dari film Matrix itu juga sekarang evolve lagi menjadi teori yang Neil deGrasse Tyson sama Elon Musk pun mengakui bahwa Elon Musk mengakui bahwa ada teori baru berdasarkan film itu, dan gua rasa film itu juga terinspire dari filosofi itu, bahwa kita nih tinggal di holographic world atau the theory of hologram kalau nggak salah namanya. So, basically kita hanya proyeksi dari. Nah, here's the thing. Banyak scientist yang menjelaskannya I think poorly. Mungkin untuk supaya khalayak rame gampang menggrasp. Itu holographic theory adalah you are in a computer simulation, ada being yang lebih tinggi daripada kita. Dan kita seperti yang Ricky tadi bilang, kita di-plug in, dan bayangkan superkomputer yang kuat, dan kita nggak bisa bedain antara reality sama simulasi. But I think the true meaning of holographic theory adalah it has something to do with quantum physics, sama ada hubungannya dengan pure energi dan dimensi lain. So basically kita tuh proyeksi dari dimensi lain. Karena quantum physics ada quantum entanglement, ada panjang banget ceritanya. So physical world yang kita lihat, contoh deh. Do you know yang lo lihat tuh merah? Lo tahu dari mana warna merah? Apel misalnya gue tunjukin kalau lo percaya. Lo tahu itu warna merah sian yang mana, atau kode warna yang mana? How do you confirm that? Gue ngelihat no, ini bukan sian yang ini, tapi ini kode warna yang ini. Kita bisa mendisting satu warna yang sama, tapi kita menginterpretasikan sedikit banget beda. Tapi itu scientifically proven karena mata tiap orang tuh unik. Cahaya yang masuk ke mata dan diproses lagi sama otak. So otak kita juga unik. So ada dua faktor yang udah men-skew reality. Dan itu baru sesuatu yang dasar banget. Cuma soal mendeterminasikan warna. Makanya ingat kasus yang dressnya itu warnanya biru atau warnanya hitam. Oh, kasus-kasus itu. Gue yakin banget, ini jelas-jelas biru. Kenapa? Karena interpretasi otak gue ngelihatnya sebagai 3-dimensional. Gue bisa lihat, ada cahaya dari sini, ada backlight dari sana, dan mendeduksi itu, ini biru. Biarpun sebenarnya kalau lo color pick, itu gray sebenarnya. But otak lo melihat ada gray digabung dengan dark chocolate dengan apa? Lihat itu jadi biru. Interpretasi itu sebenarnya. Nah, so trik-trik seperti itu kayak ilusi gambar, ilusi warna, itu salah satu bukti bahwa kita dependent dan enslaved dengan otak kita. Apa yang otak kita informasiin ke kita sendiri. So, balik lagi ke teori yang tadi Matrix tadi. So, imagine itu tapi dari level quantum physics. Lo bisa melihat ada orang lewat pakai baju warna merah, sedangkan gue ngeliat orang itu gendernya beda dan warnanya hijau. Kenapa? Karena quantum physics doesn't work the same dengan ke gue dengan efeknya ke lo. Oke, ini menarik ya, maksudnya teori seperti ini ya. Ini hampir mirip, gue lupa tuh pernah dengar juga. Kayak kita anggap kayak apa yang di film Inception deh, yang orang dengan realita, dengan dimensi terus-terusannya atau segala macam akhirnya nggak bisa tahu. Bukan mimpi. Ya, mimpi maksudnya gitu. Nah, ini hampir mirip sama teori istilah kasar. Lo tahu lo sekarang lagi bangun atau lo mimpi atau enggak, mana realita atau enggak. Kan ada juga yang ngebahas lewat segi sono gitu kan, hampir mirip-mirip juga sih gitu. Nah, yang gue bingung, let's say kita balik lagi yang ke tadi ya, Matrix tadi nih. Nah kayak gitu. Nah, so questionnya saya apa itu, maksudnya signifikannya ke kitanya, ke efek kayak gitu. Itu kan film menanya. Signifikan loh, berarti itu
itu memberi suatu, kalau benar ya jawabannya, atau kalau salah berarti memberikan suatu jawaban pasti kepada satu pertanyaan yang semua orang pasti suatu hari dalam hidupnya pernah nanya. What happened after we die? Oh, that question. Yes. Oh, balik ke sono. Okay. And some people believe di beberapa agama ada yang percaya, ada yang di reinkarnasi. And ada yang percaya bahwa reinkarnasi yang nggak seperti lo tuker barang satu lo dapet barang satu baru. Kayak lo, gue cewek umur 35 meninggal, gue akan pas lahir lagi, gue jadi orang yang sama gitu, yang meninggal umur 45 cowok. Enggak kayak ada yang percaya nggak kayak gitu juga. Karena kayak gue juga tahu itu dispersi jadi bagian dari kita jadi bintang. Makanya kalau banyak orang di Viking kalau meninggal lo akan, dan terhormat meninggalnya bintang, kadang-kadang dikasih nama, I might be wrong on this, but ada hubungannya dengan bintang dan sejarah orang-orang besar di sejarah itu, karena kita tuh basically particle dust, stardust gitu loh. So itu satu. Kedua, I guess kalau memang benar ada dunia afterlife, berarti teorinya benar bahwa kita tuh in some ways kita move on. Oke. Nggak cuma conscious lo hilang gitu, nggak. There's nothing like that. Oke. Karena by the way energi itu emang nggak bisa hancur, nggak bisa hilang. Really? Energi itu satu hal yang infinite. Buktinya kita tahu Big Bang dari mana, dan Big Bang itu as we know 65 juta tahun lalu. Nggak, sebenarnya yang kalau boleh koreksi, dulu nggak ada energi, nggak ada space, nggak ada time. Nah ini sebelum Big Bang. Jadi kalau dibilang energi itu kekal, energi nggak kekal karena energi muncul. Oke. Kalau kita katakan sesuatu kekal itu tidak punya beginning, tidak punya ending. Ya. Just eternal istilahnya. Okay. Nah kalau energi itu nggak kekal karena dia muncul di Big Bang. Sebelum Big Bang nggak ada energi, nggak ada space, nggak ada waktu. Tiba-tiba pop nongol aja. Sorry gue asli. Nggak apa-apa. Kita itu masih teori. Nobody has ever seen before Big Bang. Kita bicarakan konsensus dunia sains saat ini. Mungkin konsensusnya Big Bang. Itu konsensusnya. Dan again sains juga bilang dinosaurus dibunuh sama meteor. Itu sekarang udah banyak konsensus yang bilang that might not be true. Jadi gini, kalau kita bilang energi itu kekal dalam arti kekal yang gue bilang tadi, tidak ada permulaannya, harus ada bukti. Kalau Big Bang buktinya lumayan banyak. Gimana gitu. lo mau membuktikan sesuatu yang lo nggak bisa buktiin? Gini. Dengar dulu. Kalau kita mau rasional, kita harus ngikutin evidence. Kalau evidence Big Bang banyak, tapi evidence bahwa alam semesta ini tidak pernah ada permulaannya, evidence-nya apa? Tapi lu juga nggak bisa disprove itu. So lu nggak bisa. Gue nggak bilang bahwa energi itu nggak kekal. Mungkin kekal. Tapi kalau kita mau rational, we follow the evidence. Kalau nggak salah. And the evidence is Big Bang Theory. Jadi kalau nggak salah. Menunjuk ke situ. Kalau nggak salah, gue pernah dengar salah satu teorinya. Mungkin lu pernah dengar juga. Salah satu alasan kenapa Big Bang happen gitu. Ada 3. Gue lupain 2. But salah satunya adalah has something to do dengan dark matter. Big Bang is the start of everything. Yeah. Including matter, mau dark matter, whatever, semuanya start di Big Bang. Zaman dulu, dari zamannya Socrates, Aristotle, mereka percaya universe itu eternal, kekal. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Terus berjalan, terus berjalan. Dan bahkan orang Yunani juga percaya reinkarnasi. Nggak cuma Hindu. Jadi orang Greek juga dulu percaya. Ada yang percaya. Sampai ke sains abad ke-20, baru muncul teori Big Bang karena ngelihat dari jadi tanpa kita melihat data lapangan, kita ini aja, orang melihat dari teleskop bahwa ada expansion. Universe is expanding. If you know that the universe is expanding, jadi dia membesar, dan ini kan membesar ini kan ada arah waktunya dan arah fisiknya, arah fisik dan arah waktu. Makin waktu berjalan makin membesar, ya kan? Ke segala arah, space segala arah membesar. Nah, tanpa kita menggunakan data lapangan, hanya dengan pikiran intuisi aja, kalau waktunya di rewind, apa yang terjadi? Balik ke suatu titik. Yes, exactly. Kalau saat ini universe itu expanding, kalau kita rewind waktu, kan mengecil. Oh, maksud lo ini kita tarik titik awalnya kita rewind terus, rewind terus, sampai mulai dari mana? Maksud lo itu? Sampai menjadi satu titik yang tidak terdefinisikan. Which by the way, nggak terdefinisikan. Kita udah tahu titik itu di mana, and cara taunya is so brilliant. Oke, itu gimana tuh? Silakan. Please do. Actually kita tuh setiap hari bisa mengobserve after effect in Big Bang.
Seriously? Iya. Oke, gimana? Nyalain TV, copot antenanya. Iya. Atau dengerin radio, jangan tunin. Itu semua noise yang lo denger. Ya, noise itu yang dari Itu zaman radiasi. dulu tuh. Itu radiasi. Dari mana? Dari space. Sisa radiasi. Iya. dari Karena Big Bang. basically ledakan itu jadi panas jadi cahaya and so on. And as you might know, cahaya itu ada spektrum. Ada Itu spektrum. mulai kapan sampai akhirnya ada orang ngomongin itu, maksudnya akhirnya ketahuan itu? Gue sih gue gak tahu. Tapi gue sih found outnya like 2 years ago, suatu top 10 fact about. And then Oke, I itu look jadi it up. beneran baru di tahun-tahun. No, I don't know. Oh, I okay. found it out like not so long ago. And gue did a bit of research and pas gue dengar, it makes sense cara taunya Big Bang itu di mana. So here's the story. So basically seperti yang tadi gue bilang, cahaya itu kan kalau travel dia kan berubah spektrumnya. As you might know, spektrum yang paling redshift ya. Redshift. Yes. Nah, dia akan berubah jadi gamma, X-ray, whatever. And terakhir dia akan jadi spektrum yang paling rendah, which is radiation dan radio wave in the end. Oke, So, radio wave itu. Basically, radio wave yang kita tangkap di TV atau even di radio kita itu berawal dari suatu tempat di alam semesta out there. Nah, yang pintar, kalau ingat waktu di matematika kita pernah belajar kosinus tangens. Oh iya, zaman dulu. What they did adalah mereka cari, mereka pakai satelit, mereka cari koordinasi di mana. Dari sudut inilah datangnya radiasi si gelombang Big Bang ini. Nah, mereka move lagi si satelitnya a few kilometers away, dan mereka cari lagi gelombang itu. Mereka lihat angle-nya berubah dari mana. Nah, kalau lo udah nemuin 2 angle, lo bisa nemuin titik pusat ujung kan. Nah, do that a couple of times, lo bisa nge-map dari mana kita basically lahir atau came from. So that's amazing menurut gue sih. Jadi beneran emang secara logika, secara pure logic dan pure secara ya. scientific. Menurut gue itu one of the bahwa emang Big Bang bisa di-trace, Big Bang bisa dicari di. I'm not talking about apakah Big Bang itu memang terjadi alami, whatever. I'm talking about kita ngomong benar. Dari mana kita bisa tahu dari titik mananya itu. Jadi kan ada pandangan bahwa alam semesta itu kekal. Itu zaman Socrates zaman dulu. Sebelum Big Bang Theory. Terus ada Big Bang Theory bahwa alam semesta ini punya awal mula. Ada lagi yang lain. Yang lain ini siklus. Kalau nggak salah di Hindu, mohon maaf kalau salah, tapi kalau nggak salah di Hindu itu ada istilahnya tuh ada pergantian zaman. Yuga tuh era. Jadi kok mirip kayak di Jepang ya, ada pergantian. Kok mirip kayak di suatu game yang Yoga Fly. Bukan cuma Hindu tapi orang Viking juga percaya. Orang Viking percaya bahwa semua ini ada siklus. Jadi alam semesta itu nanti akan hancur lebih. Ragnarok berulang lagi. Lalu muncul lagi, kemudian hancur lagi, lalu dibentuk lagi. That's quite interesting. Itu siklus. Jadi tiga. Kekal, Big Bang, sama siklus. Of course kita nggak tahu mana yang benar. Tapi kalau para saintis konsensusnya sebagian besar saat ini percaya Big Bang. Tapi kita nggak tahu yang namanya sains. Kita nggak tahu kan. Kalau ada bukti-bukti baru, evidence baru, mungkin nanti bisa pindah ke siklus atau yang lain gitu. I guess that's also great about science in general adalah lo akan nemuin sesuatu yang baru every day. They keep evolving. Oke. I guess yang paling buruk adalah kadang-kadang mereka terlalu pakem. Kayak contohnya gue baru tahu kalau piramid Giza itu kita selalu diajarin bahwa itu gunanya makam Tutankhamun. Lo baca Wikipedia sekarang nggak ada. It doesn't say anything about makam, any writing, nothing. Itu Mandela effect kali. No. Kita jangan ngomong Mandela dulu. Mandela, Pak. Mandela itu kayaknya Chinese food ya. Mandela. Anyway, we'll talk about that later. But so banyak orang nanya, terus kalau misalnya memang nggak ada fakta bahwa di situ ada makam Tutankhamun or whatever pharaoh ya, terus kenapa kita remember it at that way? Ternyata I found out bahwa guru kita dan sistem pendidikan kita itu menutup. Jadi gini, science itu kalau banyak unanswered question, mereka biasanya nyoba menutup gap kayak film yang plotnya buruk. Mereka nyoba mendivert, lihat actionnya keren, terus lo lupa bahwa wait, how did they get there? That kind of thing. So what they did adalah mereka somehow bilang kalau ini probably buat makam. Kalau ada orang nanya lagi, then how come there's no evidence ada makam? Mereka jawabnya ada lagi. The most likely possible outcome adalah
somebody raided atau merampok dulu, sehingga makamnya udah hilang, kita nggak bisa nemuin. Jadi kayak semacam playing safe, just saying probably and probably again. Yes, gitu. but here's the scary part. Once ada kalau dia orang ahli nuclear reactor, dia engineering, I don't know what they call it, engineering, nuclear engineering. Dia ngelihat peta belahannya piramid dan dia lihat, ini kok kelihatan kayak nuclear power plant. So dia present itu tanpa bentuk piramid ya. Dia hanya ngambil skema dalamnya, dia present ke nuclear engineering lainnya. Ini apa menurut lo? Terus mereka semua jawabnya, 3 orang jawabnya mirip, tapi somewhere around kayak, ini if I don't know any better, ini kelihatan kayak a roughly made nuclear disposal apa gitu deh. Pokoknya has something to do dengan nuclear power plant. Dan baru mereka nanya, what is this? Dan baru dikasih tahu bahwa no, that's actually the inside of Pyramid Giza. Mind blown. I'm not saying bahwa kita dulu punya nuclear power plant. Kayak pernah nonton di Discovery Channel kalau nggak salah ya. Net Geo atau Discovery. But of course, here's the thing about science kan. Yes. To us, that's interesting. Yes. Okay. We're not those Alex Jones crazy conspiracy theory guy yang kayak yang no, this is real. That kind of guy. But that sounded more like Batman. But anyway, tapi kita tuh selalu try to have an open mind. Oh ya, by the way kita. Tapi tahu Alex Jones dia udah prediksi perang Ukraine, tahu? Really? Dia a guy who chases Alex some other guy in the Alex Jones, kalau tidak salah. Sorry, gue potong. I heard dari Joe Rogan katanya, despite his craziness, tapi satu dua kali dia benar. Yes, he is not that crazy katanya ya. I'm not. Jadi kalau nggak salah 6 bulan yang lalu dia bilang akan di bulan Februari. Gue harus motong lagi. But if kalau lo sering ngelempar bola ngasal ke suatu tembok, one of these days akan kena juga. Atau orang lain bilang a broken clock is right twice a day. Yes. Nah anyway, kalau salah 6 bulan lalu Alex Jones bilang akan ada perang besar di bulan Februari. Beneran. Wait. Dia bilang Ukraine nggak? Dia nggak bilang, tapi perang besar di bulan Februari. Ya, kita nggak ada perang yang lain selain ini doang. But sorry ya, ini gue keluar dari conspiracy theory thoughts sedikit ya. Yeah. There's a possibility dia dengar dari sesuatu dari badan intelijen. There's a possibility. Bisa juga. Karena lo tau kan dia punya sources. Tapi lo tau kan yang penyerangan Afghanistan dulu, yang Bush bilang bahwa Saddam punya weapon of mass destruction kan, which I still suspect is PS3, but anyway, karena dia pernah beli PS2 apa itu? Buat launching missile. Seriously? Karena chipnya kuat, dia pengen ngambil sel prosesor dari PlayStation. Dan lo tahu kenapa gagal? Karena anak buahnya, which ya to be fair mereka bukan gamer ya, mereka semua beli PS1. Oke. Fun fact. Anyway, waktu yang penyerangan Afghanistan itu, ternyata ketahuan, gue pernah nonton. Wait, Irak apa Afghanistan? Is it Irak? Sorry, Irak. Sorry. Irak. Afghanistan tuh yang the anaknya Bush ya. So, ternyata belakangan ketahuan bahwa ini sumbernya siapa yang nulis soal weapon of mass destruction ini gitu. Penulis fiktif Australia. Oke. So, ada penulis fiktif Australia yang ngasal bikin cerita itu. Dan terus itu dipakai sama badan intelijen. Terus dia kayak nyadar kayak, wait a minute, itu cerita gue. Itu cerita fiksi. So, gila loh itu kalau itu benar. Maksudnya makanya balik lagi ke Alex Jones. Gue nggak heran kalau Alex Jones dapat suatu bocor. I mean, badan intelijen is not that, nggak kayak film di Hollywood. So, kalau kalian mendengarkan please don't jelas. Anyway, ini udah mendekati sekarang udah 24 menit. Udah 20. Oke, balik lagi. Mungkin kita lompat ke tema utama tadi ya, Matrix. Jadi udah. Oke, balik lagi ke Matrix. So, kita pengen ngomongin the glitch in the Matrix. Mungkin kalian banyak yang tahu, pernah lihat banyak videonya kayak video pesawat tapi dia nggak jalan, dia stuck di udara, atau burung yang stuck di air, in the middle of the air, atau lo lihat orang yang baju sama, rambutnya sama, umurnya sama, kulitnya sama, duduk di bis di depan lo, 3, kayak kembar 3, coincidence. Jadi gue nggak bilang bahwa mereka tuh exactly the same, tapi lo tiba-tiba suatu hari ngelihat sesuatu yang bukan deja vu, tapi kayak pola yang bocor. Karena teorinya gini, kalau memang benar kita ini tinggal di dunia Matrix atau kita holographic world, itu berarti ada kayak suatu coding atau mathematical value di belakang dunia fisik kita yang ngatur semua ini. Which by the way, gue nggak ngomongin komputer ya, I'm talking about Higgs particle, quantum physics dan sebagainya. So, salah satu contoh glitch in the Matrix yang gue akan share ceritanya adalah itu
I'm not sure di mana ya. Kayaknya ini di either Australia atau New Zealand. I forgot. I might be wrong. Please somebody check that for me. Yeah. Later on. But ada perempuan naik taksi. And dia come across this bicycle. Orang yang naik bike. And I don't know what happened, but ada kecelakaan. Si taksi ini nabrak that guy. And that guy died on arrival gitu, ke hospital. Pokoknya it's a big tragedy deh. Nah, kira-kira 4 years afterwards atau a year afterwards, gue lupa. Same taxi driver, same women in the taxi driver hit another guy, same location. And guess what? The guy look exactly the same kayak yang mereka tabrak setahun lalu karena it happens to be twin brother. Serius loh. Dan ini bukan urban legend. Ini cerita beneran. It happened. But of course news dan sebagai outlet nggak akan bilang, so because it's not about that. But stories like that, there's plenty of it. Nah, gue nggak mau point out ke video dan sebagainya karena can be, string yang nggak kelihatan, can be, edited. Tapi story seperti yang di surat kabar gini yang kecil itu justru yang menarik menurut gue yang mungkin ada legitimasi gitu. Kalau if you look hard enough gitu. Dan cerita kayak Lincoln sama JFK lo pernah dengar? Ah, itu apa lagi tuh? Koneksi sama Lincoln dan JFK. Itu scary. Coincidences scary. Seputar assassination Lincoln. At least ada 12 coincidence. At least. Gue lupa. Might be more. Nih, contohnya aja yang gue ingat ya. Lincoln was killed in theater. Ya. Nama teaternya adalah Kennedy. But Kennedy was killed in a car. Ya. Nama carnya adalah Lincoln. Terus ada hubungannya dengan umur mereka lahir dan jeda yang mereka 100 tahun meninggalnya exactly ya banyak deh. Atau sebelumnya si Lincoln ketemu siapa namanya Monroe dan itu ketemu Monroe JFK. But anyway, you have to look it up. Tadinya gue pikir, tapi setelah gue baca lama-lama, jadi itu nggak sekedar cocok logi kan, kebetulan aja kan, nggak kan? Well, itu kebetulan, tapi banyak banget. Tapi ada banyak kebetulan. Tapi banyak banget. So kalau Einstein yang pernah bilang God doesn't play with dice. So basically dia bilang coincidence itu nggak ada, menurut dia. Nah, gue dari dulu selalu percaya itu karena kalau lo tahu chaos theory, mereka dulu, lo tau kan dulu kalau di tahun 80-an scientist tuh kayak, gue yakin kita udah nemuin semua rumus, Newton bilang gini, matahari akan nongol tepat di jam 6 pagi. We're right. Tiba-tiba mereka suatu hari waktu ada atomic clock, mereka nemuin bahwa tiap hari beda. 0,000 berapa detik beda. Oh my God, the world is over. Teori kita semua nggak bekerja dan sebagainya. Dan tiba-tiba Einstein bilang bahwa no, there's another theory called, I think Einstein dia bilang, ada chaos theory. Pokoknya lahir waktu setelah era, semua pakem itu, scientist tuh menginvent this theory called the chaos theory. Bahwa semua tuh nggak bisa dihitung. Karena kalau minute itu lo nggak bisa hitung. Kalau historically kan waktu Newton udah bikin gravitational Newtonian physics. Newtonian physics. Tapi setelah muncul Einstein, terus dia bikin general theory of relativity, ternyata ya Newtonian physics itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di benda-benda yang sangat kecil. Example, contoh. Kalau kita udah masuk ke subatomic. Ya, gue ada example yang paling gampang. Yes. Benang segini, suruh ukur berapa panjang? Benang kecil. Ya, lo ukur gitu ya. Pakai penggaris kan, 5 cm kan? Ya 5 cm. Pasti 5, berapa? Oke. Itu nggak ada ujungnya. Terus lo pakai Microsoft. Pakai mikroskop. Oh no, ternyata 5 cm berapa nano whatever. Tapi kalau lo udah masuk lagi, ternyata ada lagi. Dan lo akan baru paham bahwa benang tuh nggak lurus. Benang tuh seperti pulau kita, kalau kita kecilin kelihatannya, geometric simple kan. Tapi kalau zoom in banget, berliku-liku. Nah benang juga gitu. Apalagi lo kalau udah zoom in saking deketnya, udah masuk ke quantum physics. When you're going to quantum physics, guess what? Elektronnya hilang, bisa nongol di somewhere out there. So, gimana lo ngukur itu? Jadi intinya Newtonian physics itu nggak bisa mengukur hal-hal yang sifatnya subatomik, yang benar-benar kecilnya tuh luar biasa, dan itu udah bisa dibilang unpredictable unpredictable. Kayak elektron itu apakah dia itu gelombang atau dia materi? Nggak jelas. Terus kita nggak bisa predik bersamaan lokasi dan momentum yang nggak bisa secara diukur secara pasti. Kalau kita tahu di mana dia lokasinya, kita nggak tahu momentumnya ya. Hanya salah satu itu aja yang bisa pasti. Gak bisa dua-duanya pasti. Lo pikir di stabil hilang?
Oke. Lo pikir dia nongol di mana, dia nongol di tempat lain. So, Hmm. itu alasannya kita nggak bisa bikin quantum computing dengan murah. Kita perlu cooling system yang berat banget. Karena kalau nggak didinginin, subatomic partikelnya hilang. Komputer lo hilang basically prosesornya. Oke. Tapi kalau udah benda-benda besar kayak benda-benda yang kita lihat sehari-hari, Ya, of course. standar. itu pakai Newtonian physics, Ya. oke. Makanya gue pernah dengar katanya physicists really hated ini ya quantum physics ya. Karena mereka juga nggak ada yang benar-benar 100% ngerti. Apa sih kata mereka? Sampai sekarang mereka nggak bisa ngerti 100% apa itu quantum physics. If you don't know if you know physics you don't know quantum physics. Apa? Iya, ada sayingnya kan? pastinya apa ya kalau ini kalau paraphrasing ya. If you think you know quantum physics, You then don't, you don't know anything. Yeah, you don't know anything. Oh, oke. But anyway, going back to Matrix. Ya, Oke, glitch. Poin lo apa tadi glitch itu? Lo sempat bilang apa gitu? Glitch in the Matrix. Lupa. Anyway, back to glitch in the Matrix. So, pola-pola kayak gitu tuh jadi kadang-kadang suka come out kayak Jadi sesuai namanya maksudnya glitch in the matrix. Bukan, maksud gue Ada sesuatu yang balik ke semestinya. sekarang gue ingat. So, balik ke chaos theory. Saintis dulu merasa bahwa berarti ini kita ada teori yang kita nggak bisa jelasin, yang chaotic. So mereka ngasih nama chaos theory di mana kadang-kadang randomized thing happens. Randomized thing Yes. happen. Okay. Emang alam tuh kita nggak bisa ukur. Karena mereka nemuin quantum physics, mereka nemuin whatever kan, bahwa tata surya dan sebagainya nggak exactly akurat seperti yang Newton bilang. Ternyata universe itu indeterministic. Tadi dulu. Di bagian paling kecilnya tuh indeterministic. No. Ada lagi yang baru bilang propose something new. No, lo bisa measure. But Chaos theory, dalam chaos itu ada polanya juga. Contohnya iPod Shuffle, itu terkenal banget. Ini I'm talking about dulu ya, ini bukan konspirasi, bukan apa. Dulu salah satu selling point-nya iPod atau sekarang mungkin gue rasa di iPhone ya, adalah lo bisa shuffle. Ya, oke. Masukin semua lagu, lo baca shuffle, wah dia randomize semua lagu ya. And ada beberapa orang yang akhirnya ada, kok randomize-nya bagus banget ya. Pada saat gue pengen up, dia up. Pada saat gue pengen dia lagu down, dia down. Belakangan, ketahuan bahwa itu algoritma. It's not real randomizer. Oh, real? No, Okay. itu ada algoritmanya. Iya. Jadi dia akan ada dalam berapa cycle, akan ada suatu pola tertentu. Kalau di programming itu random number generation tuh nggak totally random. Yes. It's actually not random. Oke. Actually nggak. Karena tetap ada Seakan-akan random. Iya. Tapi no. Jadi ada software yang actually melakukan, tugas gue adalah merandomize. Tapi tetap pakai software kan, berarti ada hitungan. Tetap polanya, cuman dia ngeluarinnya tiap berapa kalinya tuh gak Betul. sering. So balik lagi ke tadi chaos theory, ada yang bilang, ada yang propose, no actually it's not chaotic. Ada polanya, we just can't see it. Kita nggak bisa measure it, karena terlalu besar, infinite numbers, atau waveform, kita nggak bisa exactly ukur gitu. Nah, dari itu berarti balik lagi ke glitch in the matrix. So, what is glitch in the matrix? Ada yang bilang bahwa glitch in the matrix is actually when we can see that pattern comes out. So, selama ini yang kita pikir natural atau normal, itu adalah di mana kita menikmati iPod Shuffle dan nggak nyadar itu bukan randomizer beneran, bukan artificial. But sometimes kalau lo mendengarin, kenapa ya setiap 30 hari lagu itu di jam yang sama nongol, tapi jedanya let's say lama gitu ya. Tapi lo akhirnya suatu hari nyadar ya, lo denger ya, dan lo kayak entah kenapa something happen di mana lo inget 30 hari exactly lalu, jam yang sama, lagu itu pasti kamu. Tiba-tiba lo menyadari bahwa this is not random. Boom. Enter tenet or section. But my point adalah that's what happened in the glitch in the matrix, di mana sometimes somewhere out there entah kenapa lo happen to realize something dan lo notice something dan lo sejak itu lo akan notice that you cannot forget that ever happening. Okay. It's not exactly kayak di film Matrix di mana ada 2 kucing lewat kayaknya. That's deja vu. Okay. But yeah. Jadi hitungannya kamu pernah ngalamin nggak hal seperti itu? Yes. Pengalaman sendiri. Coba ceritain. So, one of the weirdest happening contohnya actually happened to me a couple of days ago. Okay. So, example. Gue naik mobil gue baru balik dari BC and macet. So, I swear God gue nge-netralin mobil gue. Dan karena macet kita kan berhentinya lama ya. Kadang-kadang males, kadang kita injek rem doang. Karena masih di D, so masih di drive. And then suddenly, gue ngerasa mobil depan gue mundur. Mundur itu not only pelan banget, but accelerating. Okay. Which is by the way, jalanannya juga gak slanted. Jalanannya netral.
So the only explanation adalah gue ngelepasin rem gue, kendor, maju. Yang lo inget gitu. Oke. Harusnya. Oke. Nggak, karena involuntary kan, karena lama banget gue nginjek rem, karena lo ngelusen atau lo lemes, lo nggak ngerasa, otak lo nggak nyadar bahwa tangan lo drop pelan kayak orang tidur. So langsung, tapi here's the thing, yang gue lihat beda. Yang gue lihat adalah semua mobil statik, mobil itu mundur. Dan gue nggak sendirian, gue sama teman gue si Andi itu kemarin. Dan si Andi itu, bilang gitu. Langsung gue masukin gigi mundur, antisipasi untuk mundur juga. Tapi I don't know why, berhenti kita berdua. Gak. Nah, kita ngerasa kena bump. Gue turun kan, orangnya langsung turun, and guess what? Orangnya marah sama gue, karena gue ngelakson. Orangnya turun langsung bilang, ngaco lo. Terus gue bilang, lo mundur. Terus dia bilang, gue di netra, gue di parking, gak mungkin bisa mundur. Terus dia, oke, kita minggir dulu. Orangnya langsung masuk ke mobil, pergi. Gue kayak, apa gue salah? I guess gue salah. I guess gue ngelepasin rem gue dan gue maju. Tapi kalau kenapa ada gap? It's weird. Then 3 things happen di situ. Yang pertama adalah gue ngerasain ada bump. Yang kedua adalah Andi juga ngerasa. Ya. Oke. Jadi itu yang lucu tuh. Berdua ngerasain kena. Dia bilang kena, tolong cek. Yes. Gak kelihatan. Oh gelap. Ini kita sore kan. Gue yakin tuh kena. Terus dia bilang, ya kalau kena juga I guess sedikit. I guess so. Dia you know, brush it over gitu loh. Terus yang kedua, orang itu marah. Orang itu malah, satu, dia malah marah ke gue, bilang gue yang maju dan gue yang ngelakson. So dia kayak yang, what, you crazy? Dan yang kedua, orang itu gak ngecek bump kena. Berarti dia gak ngerasa bahwa dia kena. So, the right explanation adalah, that's just me. Nah, kedua, yang fakta kedua yang aneh, kita semua ngerasa semua mobil statis, dia yang mundur. Ya dong, harusnya kalau kita yang maju, mobil juga yang kita bisa lihat di peripheral bahwa mobil lain gerakan kita yang maju. Tapi ini konfliknya di sini. Andi bilang, no, dia yang mundur. Dia yakin 100% dia yang mundur. Gue nggak tahu gue masukin ke netral, apa gue masukin ke drive. Karena adrenalin dan sebagainya, pas gue turun, gue nggak ingat karena turun pasti kan refleks kan. Mungkin gue masukin ke netral. Jadi gue taunya netral. Gue sadar enough untuk tahu brain gue bisa ke-trick. But here's the funny story. Andi sampai sekarang swear to God bahwa orang itu yang ngaco dari tadi mau udah gini-gini. Gue gak ngerasain apa yang Andi ngerasain. Gue gak ngeliat apa yang dia lihat. Kita punya 2 pendapat yang beda. Gue merasa gue yang up. Oops, sorry. Andi ngerasa bahwa orang itu dari tadi udah main mundur berapa kali. Padahal orang itu di depan gue. Gue gak ngerasa orang tuh driving like a maniac. So, it's a bit odd. Nah, I know ini bisa aja karena salah satu dari kita capek atau kita nggak merhatiin jalan. But here's the thing. Kalian pernah nggak ngerasa ada suatu kejadian yang aneh atau out of the blue sehingga bikin lo pump atau bikin lo sedih atau bikin lo shock, whatever ya. Tapi abis itu lo mikir lagi, there's something off about what that happened. thing. Ada beberapa fakta yang doesn't line up. Ada perasaan lo yang kayak nagging atau kesannya ada kayak kucing hitam di belakang lo ngeliatin lo gitu loh. Begitu. But there's something off about kejadian itu gitu loh. Kayak misalnya 2 hari setelah itu ada kejadian lebih aneh lagi di Bintaro juga. Ini semuanya dekat-dekat Bintaro. I don't know why. Ada motor, motong gue ke depan. Gue menyokap gue nih. Kita langsung berhenti. Terus bilang, tunggu, jangan maju mas. Terus dia ngambil sesuatu. Oh ada kucing mau nyebrang, gue pikir kan. Tapi gue gak lihat kucing nyebrang. Terus dia ngambil kucing mati. What? Dan semua orang di situ langsung nunjukin ke arah gue kayak, lu tanggung jawab lo. Tapi kayak gue ngelain. Lu bahkan belum ngelewatin dari situ untuk melindas kucing itu. Yes, it doesn't make sense. Kucingnya di depan. Kalau gue melindas kucing itu, kucingnya di belakang ban gue. Orang itu nggak mungkin berhenti di depan. Dia akan ke samping tempat nyokap gue berdiri. Dia akan nge-reach out ke bawah dan ngambil di ban depan. Kalau di belakang, dia harus ke belakang bahkan mobil gue. So, why is there a cat lying in front of my car? Udah mati. Dan gue nggak ngeliat ada mobil, ada kucing di situ. Gue biarpun udah tua, you know. Itu tapi, mungkin nggak mereka mau scam, mau nipu. No. Gue lihat dia nggak ada kucing, dia ke bawah, dia ada kucing, dia ke sana, dan orang yang ngambil kucing itu pergi. So dia has nothing to do dengan orang sekitarnya yang kayak lu yang nabrak lu. Akhirnya gue gitu, no, kucing di depan kita. There's no way gue ngelindas dia gitu. Doesn't make sense. Baru dia kayak, oh ya sorry bos, mereka minta maaf akhirnya. But itu sempat agak tegang dan gue sempat kayak, what is this?
it's a bit weird. The only explanation, nah of course gue skeptik ya, gue bukan orang yang soal akan, gue bukan Fox Mulder lah. Ya kan, itu alien sekali gitu. But the only explanation yang gue bisa jawab adalah, yang pertama adalah gue emang gak ngeh kalau rem gue kendor dan mobilnya maju, orang itu actually benar, Andi salah ngelihat perspektif dia yang ngaco. Dan untuk yang the whole kucing, mungkin pas gue jalan pelan-pelan, kucing nyebrang dari kiri. So dia keserempet. Tapi enggak. Gue setuju. Kalau keserempet pasti lu berasa nginjek sesuatu. Kucing. Mobil gue berat. Oke. Jadi dia mungkin gini loh, kayak keserempet itu kayak bukan jeblat, bukan cuman that's the only experience. Makanya gue nggak preferal, gue nggak ngeliat ada kucing. Karena mobil gue begitu udah maju, dia jalan begini nih nggak kelihatan. Oke, jadi kalau sejauh ini maksudnya glitch in the matrix, maksudnya ya gue simpelin ya. Nah itu bukan glitch in the matrix. Itu tadi itu favorable explanation. Kalau nggak ada glitch in the matrix. Nggak. Gue balik lagi ke glitch in the matrix ini. Sure. Jadi kalau gue perhatiin adalah out of the norm, di luar normal, di luar bener-bener yang ini gak make sense. Gini, di kehidupan siapapun kita ini, kita bukan di luar norm, tapi kayak lo tahu yang Schrodinger's cat, yang both cats, same cat, both are dead and alive at the same time. Karena belum ada yang observe. Yang ditutup itu. There's a rule. Namanya quantum entanglement. Lo nggak observe, itu nggak terjadi. Bukan nggak terjadi, outcome-nya belum keluar. So dua-duanya terjadi. Ya itu penjelasannya benar. So misalnya lo nutup kue, dan kuenya itu bisa basi, bisa belum. Kalau lo belum buka mangkok ya, yang nutupin itu, kue itu both basi sama belum basi at the same time. Possibility itu sama kejadian berarti kan, maksudnya istilah. Bukan possibility. Ada dua cake yang di dalam itu yang kita nggak bisa lihat. Jadi kayak, bagi yang nggak tahu Schrodinger cat adalah teorinya Schrodinger. Dia bilang quantum entanglement tuh kalau tahu double slit experiment ya, ini something to do. Please look for double slit experiment. But anyway, so dia punya teori bahwa karena kita tuh hidup tuh ada nasib atau ada fate. Oke, kucing lo akan mati, itu udah pasti, nggak bisa dirubah. So, kita semua ada code yang berkoresponden dengan hal-hal yang ada di sekitar hidup kita. So, kalau di destin buat punya kucing, suatu hari kucing mati di tanggal apa, it will happen. But ada dimensi lain di mana kucing itu nggak mati. So, ada multiple kucing itu. So, teori dia adalah, ini kalau ada kucing di dalam, masukin ke dalam kotak yang soundproof dan nggak bisa diamati dengan segala cara, dan di dalamnya itu ada suatu atomik yang akan bisa basi, bisa basi, bisa enggak. Kalau atomik itu basi, dia akan merilis kalau nggak salah racun, cyanida atau apa. Kalau dia nggak basi, atomnya ini, cyanida itu nggak akan pecah. Something like that lah gampangnya. Pokoknya akan ngerilis racun apa nggak, possibility itu 50-50. So, dia menteorize bahwa kalau kita belum buka box itu, di dalam itu kucing itu mati apa hidup. Nah, dia jawabannya adalah mati dan hidup, ada dua. Tapi begitu kita buka, kalau kita di destin dengan kucing yang mati, ya kucing hidupnya hilang. Saat itu juga. Tapi lo tutup lagi, kucing hidupnya ada lagi. Gitu. Kita nggak bisa lihat, nggak bisa reach, nggak bisa interaksi dengan realita lain itu. Nah itu quantum entanglement atau Schrodinger cat. Ya Schrodinger cat eksperimen. Bukan eksperimen, bukan thoughts eksperimen. Itu teori. So berdasarkan itu, I think glitch in the matrix adalah di mana lo bisa ngelihat efek itu terjadi. So, randomizing, tiba-tiba ada kucing nongol, tadi yang nggak ada. So, bukan mata gue yang playing tricks, quantum physics yang playing trick dengan gue. Ini interesting menurut gue aja. Jangan-jangan kalau lo sering dengar cerita-cerita folklore atau cerita-cerita kayak kita zaman dulu, misalnya nenek moyang kita, apalah mau itu berbau entah. Mereka mungkin nggak ngerti ya. Jadi, jadi mereka mungkin bilang ini setan lah, jin lah, jin atau apa. Ada possibility kalau gitu it's glitch in the matrix dong maksudnya zaman dulu itu. Yes, again lo harus tahu bahwa glitch in the matrix ini adalah social saying ya, pop culture. Istilahnya. It's not the real theory. Teori itu sebenarnya lebih dalam, lebih ekspansif dan lebih. We just make it simple aja, jangan nyebut nama itu aja. Gitu. Kayak contohnya di Islam tuh mereka percaya ada namanya jin. Jin itu tinggal di dimensi lain. Explanation gitu dong. Mereka makhluk yang actually tinggal di dimensi lain. Kita nggak bisa lihat mereka bisa lihat kita. Lo tahu kalau di quantum physics ada teori yang bahwa if there's other dimension,
there is a possibility bahwa ada makhluk lain di dimension 4th and 5th dimension yang kita nggak bisa lihat, and they might be able to see us. Karena bagi mereka, kita third dimension is simple Oh, jadi and not complex. kitanya yang simple, mereka yang lebih kompleks. Jadi let's say fifth dimension. Seperti semut nggak bisa tahu kita mau nginjak mereka. Bayangin lo itu makhluk 2 dimensi. Bayangin bentuk lo tuh triangle. Oke. Jadi lu punya sisi kan, sisi segala macam. Tapi lu nggak punya tinggi, nggak punya height. Gak ada punya kedalaman. Enggak. Tapi makhluk yang 3 dimensional, yang dia punya lebar, panjang dan tinggi, dia bisa ngeliat lo. Oh, Karena lu 2 dimensi kan. Gampang kayak gitu. Lu 2 dimensi lu nggak bisa ngeliat dia. Ya. Tapi makhluk 3 dimensi bisa lihat lo. Karena dia punya dimensi lebih. Oke. Kira-kira mungkin kayak gitu. Kayak Dan, gitu dan ya. apa yang terjadi kalau si segitiga yang 2 dimensi tadi, suatu hari ngelihat makhluk 3 dimensi yang kotak itu, oh lihat sebuah kotak, terus kotak tuh mulai muter. Oh my god, hantu ya. Something like that. Jadi dia nggak pernah lihat sesuatu move that way. Ya. Lucu gitu. So by that account, kalau lo dengerin hanya explanation-nya apa itu jin, kind of make sense. Oke. You know, mungkin diromantisasikan selama ini. Tapi kalau lo hanya ambil bare bones-nya apa yang orang zaman dulu amati dan explanation simple-nya, banyak yang lebih menarik loh. So kita kan selalu memberikan romantisasi kepada cerita zaman dulu. Ya. Nabi Nuh, Nabi Musa, jin, angels, demon, semualah apa aja lah. Even superheroes, even Hercules, even Zeus dan sebagainya kan. Dan kalau denger versi romantismenya, of course semua orang saintis akan bilang, oh itu fiktif. Kayak Plato mendeskripsikan Atlantis. Oh iya. Oh dia maju di ada sedikit romantisme, dan orang sekarang di pop culture bilang wah ada film Disney Atlantis dan sebagainya. Of course saintis kalau sekarang tanya Atlantis ada nggak? Of course mereka akan jawab no, itu fiktif. Karena mereka di dalam otaknya ada image Atlantis dari pop culture juga yang udah terkontaminasi sama pop culture. Tapi kalau berbaca apa yang si Plato tulis soal struktur manajemen, struktur negaranya si kotanya si Atlantis, bentuk kota aslinya. Dan lu nggak pernah denger pop culture Atlantis itu apa, lu akan menyerap tuh dari perspektif yang beda. Oh ini kayak true story. Oh mungkin nanti lo bisa kepikiran ini kayak kota apa, mungkin like Babylonian. Masalah di waktu Plato menulis tentang Atlantis itu nggak ada kesan dia menulis allegorically. Ya. Dia as a matter of fact. Ya. Dia memberikan data. History. Dia mau relay history. Ya. Itu juga didapat dari gurunya Solon. Solon juga katanya. Tapi of course scientist bilang no, ini fiktif. Why are you choosing that gitu. 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 Jadi Plato bukan orang bego. Contoh yang paling serem nih, I'm not sure gue boleh ngomong apa enggak ya. Tapi lu ngomong aja udah. No, karena ini ada sedikit hubungannya sama agama. Di Mahabharata. Cerita soal kereta terbang, Garuda. Vimana. Hah? Vimana. Iya. Nah, berarti lu tahu kan? Nah, so di cerita yang romantisme atau yang kita kenal sekarang itu adalah burung ajaib, itu besar, mystical gitu kan. Nah, kalau lu baca skrip asli lamanya dari Hindu ceritanya, mereka semua pun orang-orang tua itu kan bilang, enggak, itu adalah burung besar yang panas dan roar, suaranya berisik, keluar api dari belakangnya, dan metalik. Mereka ngasih deskripsi Southjet F-19, South NASA gitu. No, NASA nggak ada jet. Itu perang-perang di kisah-kisah kuno Hindu tuh, itu dewa-dewinya tuh perang pakai weapons of mass destruction. Kalau lu baca itu hasil ada soal rusakan dari senjata yang mereka pakai itu udah kayak nuklir. Iya. Lo tau kan ada cerita soal kita tuh actually punya defense untuk asteroid yang diumpetin di bawah dari dewa-dewi Hindu, ditanam gitu. Ada lah cerita kayak banyak. Oke. But so it's funny di mana kita orang modern menginterpretasikan gitu kayak it's a story orang zaman dulu, Alzheimer. But kalau lo nanya ke sumbernya, mereka punya interpretasi yang beda sama sekali. Itu sama aja kayak lo nanya Jepang dengan Shintoismnya mereka. Oh iya, itu. Kalau mereka jelasin Shintoism, lo kan what the F? Lo kan kayak gitu. Soalnya yang kita tahu sebagai Shintoism, kita menginterpretasikan kayak itu cuma religi. Kita tuh kejebak bro, sama konsep pola karena emang kebetulan culture dan negara kita nih, tempat kita itu kan monotheism. Sementara kalau di Jepang itu kan poly.
Jadi pas lo kesono, kayak gue juga ada pengalaman gitu, gue tanya ke mereka, gue tuh kayak what the karena emang beda konsep dan emang beda caranya mereka aja gitu. Gak bisa dengan kita pakai dengan kotak kita gitu, keunikan gitu. Oke, gue mau nanya lo nih. Oke, tadi kan si Rio udah tuh jawab tuh soal apa glitch in the matrix. Kalau lo ada pengalaman kayak gitu? Yang paling sering gue alamin itu kayak gue yakin banget naruh sesuatu benda di suatu tempat. Terus gue pergi dan gue mau balik ke sana, nggak ada barangnya, nggak ada. Terus gue tanya orang satu rumah, ada yang pindahin nggak? Mereka bilang nggak. Oh itu ada istilahnya bahasa Inggrisnya apa? Lo gak yakin lo gak pikun itu atau apa? Iya paling gampang, Pikun. No, gue belum pikun, sorry gue belum pikun. Okay. Kayak gue misalnya kadang-kadang gue tidur siang di. Oke, kacamata lo di mana? Nah iya, kacamata bener kacamata. Kadang-kadang gue tidur siang di ruang tamu. Jadi kalau gue tidur siang di ruang tamu, kacamata gue taruh di karpet. Gue tidur di karpet. Jadi gue taruh aja di karpet di sebelah gue atau apa. Terus waktu itu gue bangun, langsung gue ke sebelah dong, nyari-nyari kacamata gue, nggak ada. Nah, tapi gue mau nanya nih. Ini gue bukannya bilang gue bullshit atau apa ya, bukannya gue nggak percaya, tapi gue juga sering kayak gitu. Yang gue notice satu pola yang selalu terjadi setelah itu adalah apa? Lo nyoba nginget lagi, dan lo nggak yakin 100% bahwa lo. Enggak, gue yakin 100% itu gue taruh di karpet. Terus akhirnya gue coba cari-cari, ternyata akhirnya gue ketemuin di kamar mandi. Gue yakin banget gue nggak bangun sama sekali ke kamar mandi tidur siang itu. Terus gue tanya istri gue. Sleepwalking? Gue tanya istri gue, pindahin kacamata enggak. Kalau sleepwalking istri gue tahu karena istri gue pindahin kacamata. Yang lebih serem lagi apa? Kalau nanya istri lo, pindahin kacamata nggak? Dan istri lo ngomongin kacamata. Lo kan nggak pernah ada kacamata. Lo nggak pernah pakai kacamata seumur hidup lo. Atau hal yang simpel kayak gue lagi di toilet, ya di toilet, terus nggak ada orang lain di rumah. Jadi istri gue lagi kerja, anak-anak pergi semua, gue di toilet sendirian. Terus pintu kamar toilet diketuk, tok. Gue bilang tunggu, ada orang. Terus ya gue flash, karena gue udah selesai, gue flash. Gue buka pintu, nggak ada siapa-siapa di rumah. Nggak ada siapa-siapa, nobody. Gue sering ngalamin itu. Nobody. Ngalamin itu. Dan karena toilet gue itu deket pintu depan, kalau ada orang masuk, gue denger bunyi pintu dibuka atau ditutup. Ini nothing. Tapi kalau itu jadi yang tadi lo bilang lo yakin kacamata lo di mana, tapi ternyata enggak gitu kan. Gue mengalami itu tapi bukan soal where I put things. Kalau where I put things sekarang gue juga orangnya nggak fokus. Gue orang itu bird's eye view kind of guy. Jadi gue nggak pernah fokus ke satu hal. Jadi gue selalu kayak did I actually do that? Gue inget gue nggak naruh di situ, tapi am I 100% lo bukan tipe yakin? orang maksudnya kayak gue kan yang selalu mau-questioning diri sendiri atau apa karena apa gak pede? Enggak. Gue orang yang menerima kalau jadi gue sering kayak gini, misalnya teman gue ada kejadian aneh gitu ya, dan mereka oh shit what happened? Kok ini tadi di sini kok begini-gini? Gue yakin ada orang lewat gini. Gue legitimately bilang ke teman gue dan teman gue selalu nyangka gue bercanda. Gue legit selalu bilang ke dia, kayaknya ada glitch in the matrix atau ada glitch di apparition di penampakan so atau shadow people. Dan dia bilang kayak come on, tapi gue kayak no, gue serius. karena view gue kan soal supernatural dan kayak gitu tuh nggak romantis, gampang gitu aja. Orang kan bilang genderuwo, nyulik anak, whatever. Gue nggak bilang mereka nggak ada, gue nggak bilang mereka ada seperti yang ada di image kepala orang gitu. Makanya kalau orang nanya gue lo percaya setan nggak, gue selalu jawabnya iya tidak. Mereka selalu bingung. Karena emang iya dalam arti iya tapi nggak seperti yang lo percaya. Vengeance spirit, no gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, tapi spektral dari emosi yang tersisa, whatever lah. Itu ada story. So balik lagi ke cerita kayak tadi yang soal naruh kacamata. Gue terjadi itu di visual. So it happens at least 3 times. Dan yang ketiga ini the scariest. Bukan scary karena gue ngeliat taring atau apa, but scary karena ada coincidence yang bikin like 20 tahun kemudian gue kayak that's what I saw. Gue actually kayak gitu. So yang cerita pertama adalah sopir gue. Dulu waktu gue sekolah gue punya sopir karena nyokap gue juga nggak bisa nyetir mobil. So gue kadang-kadang pakai sopir gue karena kita ingat setelah SMA nggak lama Trisakti gue males sana. So gue bawa sopir. Tapi dia ada jam clocknya, dia jam 5 pulang. Dan kadang-kadang kalau kita nggak kemana-mana, kadang-kadang nyokap gue, pulang aja, pulang early gitu. So suatu hari sekitar jam 5 sore,
You have to know bahwa rumah gue dulu yang di daerah Bangka itu split level. So by the time lo nyampe rumah gue, kita kayak di tingkat 2, 1,5. So siapa aja yang lewat di teras depan kamar gue akan cuma kelihatan kepala lewat, top of the head. So suatu hari sore jam 5 gue lihat ada kepala bapak lewat. I'm not sure who it is. Tapi here's the thing, gue karena kalau ngelihat sesuatu yang agak weird itu gue pelototin. Gue bukan tipe yang kayak lihat ya udah. So visual gue pelototin banget. Kalau ada yang moving gitu. Gue pelototin, there's a guy. Instinctively gue teriak ke nyokap gue. Namanya Pak Roja, by the way. He's gone now. Rest in peace. But gue tanya langsung ke nyokap. Pak Roja udah balik? Oh, udah saya suruh balik dari jam 4. Okay, so that's not Pak Roja. Dan nyokap gue dulu kita punya pembantu. Dan udah jelas bukan nyokap, karena dia nyautnya dari arah yang completely different. So it's not my mom, it's not Pak Roja. Akhirnya gue tanya pembantu gue apa bukan. Dia hari ini gak masuk. Gue lihat orang jalan, it's not Pak Roja, but it was close enough, tapi bukan Pak Roja. Of course gue abis itu keluar lobby, gue ngeliat there's nobody there. Tapi I'm 100% sure there's a guy walking. Karena gini, teori gue adalah, if I'm not sure, gue gak akan call out. The fact bahwa I call out, gue bingung karena I thought he went home. Ngerti gak maksudnya? Kan ada orang yang kayaknya ngelihat sesuatu baru kayak itu penampakan gitu kan. Kalau gue enggak, gue ngelihat sesuatu sehingga nge-trigger gue untuk confirm lagi sama nyokap bahwa dia bukannya udah balik Pak Roja. Karena Pak Roja akan di send home jam 4. So karena gue lihat dia masih walking around, gue bingung. Makanya gue nanya. Justru waktu nyokap gue bilang, no, he went home dari jam 4. Di situ baru, terus apa yang gue lihat? Di depan itu. Lebih organik gitu loh. Gue bukan lihat actually orang yang bayangannya nggak ada. Bukan kayak gitu loh. Dan yang kejadian kedua adalah, waktu rumah gue yang di Bangka direnovasi, kita semua pindah ke Haji Raya. Kita bawa anjing, kita namanya King Kong. King Kong mati di situ. Oke, lo punya anjing namanya King Kong? Don't ask. Nyokap gue yang ngasih nama. I have no idea karena nangisnya Kong Kong. Okay. By the way, bastard of a dog, I effing hate that dog. But anyway, di Haji Raya dia mati, dikubur di situ. And kita masih punya anjing lagi kecil, Dachshund, namanya Hugo. Satu lagi anjing kampung namanya Pimpin. Nah, Pimpin ini mirip kayak King Kong, coklat gede. Hugo kecil lah, karena dia Dachshund. Pas kita balik lagi dari 3 ekor, jadi cuma 2 ekor dong. Kita cuma bawa Hugo sama si Pimpin. Kita udah nyampe, taruh barang-barang, belum packing, capek banget ya, gue duduk di sofa. Nah, you have to know bahwa kamar gue tuh exactly depan sofa gue. So, siapa aja yang masuk ke kamar gue akan lihat orang jalan dari sisi kanan gue dan belok ke kiri masuk ke kamar. So, ruang TV kayak, misalnya kalau di TV kayak begini nih. So, orang, kalau lo duduk di sini, pada TV, pasti bisa ngeliat orang lewat. Karena pintunya nyamping. So, gue lagi duduk gini, capek banget. Terus, tiba-tiba gue ngeliat ada anjing coklat masuk ke kamar. Nah, you have to know kalau gue bukan kayak orang barat di mana anjing gue nggak mau mereka kencing dan whatever kan. So gue panggil langsung, Pimpin, jangan masuk, gitu. Terus nyokap gue di belakang dengan nyantainya. Kamu manggil siapa? Pimpin, ini Pimpin di bawah. Oh, mungkin dia gendong Hugo. Oke. Nah, you have to know, anjing gue King Kong tuh biarpun gue hated him dan dia juga nggak suka gue, tapi on his last moment pas udah tua, dia akhirnya agak deket sama gue dan I don't know why dia malam suka masuk ke kamar tidur bareng sama gue. Dekat di tempat lo itu. On the last moment di mana dia tua banget. So dia tua banget. So itu kejadian kedua. So apa yang gue? Nah ini yang lebih serem lagi. I remember there was a sound. Lo tau kan kuku anjing kalau jalan di Ubin. So I was sure there was a dog masuk kamar itu. Warnanya juga gede. Dan yang terakhir nih, yang the scariest of all, gue masih kecil. Di rumah Bangka juga. What is wrong with my house? Di rumah Bangka juga. I think bukan your house doang, mungkin di Indian daerah Burial Ground. Terus tapi karena kita nggak ada Indian, ada portal ke Indian Burial Ground. Anyway. So I was home alone. Malam gue sikat gigi kayak di wastafel gue tuh deket jendela. Nah di sini nih gue bukan tingkat ya, jadi di sebelah tuh ada halaman. So gue lagi sikat gigi, tiba-tiba gue notice. Gue susah explain-nya. Lo tahu kalau lo di film pakai slow shutter frame, ngerekam video, dan lo giniin lampu, dia kayak ninggalin trail. Tahu. Oh iya. Nah, kayak lo megang obor tapi ada ninggalin apinya. Gue ngeliat hal kayak gitu. Tapi kayak I swear to you,
kotak doang, vertikal ke atas, kira-kira mungkin tingginya 30-60 cm, segini, sekaki orang. Kotak kayak neon, tapi nggak ada frame, nggak ada apa, cuma kotak. Nyala. Persegi panjang, nggak nyala, asin kayak lampu. Oke. Tapi kayak ilusi lo ngerekam dan ngeliat putih begini. Jalan di luar jendela, gue lagi sekitar gini, gue lihat ke kanan, dan again, gue dari kecil nih gue umurnya kalau 9 tahun deh, 7 tahun. Karena gue punya kebiasaan, gue ngelihat itu, bukannya gue teriak atau apa, gue pelototin at least 1 detik. Lo lagi memproses kan? Iya, selain memproses, gue mau make sure gue ngelihat sesuatu, bukan otak gue playing tricks. Karena gue orang visual banget dari dulu, jadi bagi gue visual itu penting. Gue pelototin, setelah kira-kira 1,5 detik atau 1 detik, wow, seperti anak kecil lainnya, gue teriak-teriak kayak orang bego ya. Baru sadar, baru sadar. Brak, ngebatin itu. Nah, but that's not the scariest story. Gue cerita ke bokap, gue cerita ke bokap, whatever. Mereka of course kayak, seram juga ya. Terus they don't believe it. And I didn't believe myself anyway. Probably playing tricks, you know. Mata gue playing tricks. But here's the weirdest one. Bukan flashback ya, move forward. 2017, gue nonton dokumentasi judulnya Missing 411. Dia dokumentasi yang it's very interesting, guys, look it up. I think Missing 411 deh, ya Missing 411. Itu dokumentasi dari semua orang yang hilang di daratan Amerika. Oh, yang hutan itu ya? Yang dekat jalan tol hutan North America itu ya? kan, Amerika. Gue pernah dengar tuh. Di Yosemite, di California, di hutan Sokalam. Dan by the way, ini kita harus ngomongin next time nih ya. Ya, itu Missing 411 Oke, itu bisa. Missing 411 ini interesting banget. Dari orang hilang ditemuin lagi tapi nggak ada ingetan dia kemana. Ada orang yang nggak ditemuin tapi ditemuin bajunya neatly dilipat dan ditaruh. Itu berapa kali. Pokoknya dari era 50-an sampai sekarang masih ada yang terjadi. So, gue nonton dokumentasi itu, which is serem of course. Dan terakhirnya si dokumenternya ini sendiri, hostnya, dia nggak percaya supernatural. Dia bilang gue skeptis, gue bekas polisi, gue bekas investigator, gue hanya ngumpulin dan gue ngeliat pola aneh. So, gue bikin buku ini. Gue bukannya bilang ini alien, nothing. Gitu. Tapi terakhir karena ditanya, ada kasus terakhir yang dibilang ada yang aneh sih. Jadi ada orang yang setiap tahun ngumpul sampai mereka umurnya tua di situ, di hutan itu ada campnya. Karena mereka mengaku malam-malam tengah malam mereka dengar ada kayak orang ngomong bahasa Jepang atau bahasa I don't know kayak zaman dulu mereka nggak tahu bahasa apa. Dan mereka ngerekam audionya itu. Gue dengar audionya, basically kedengar kayak orang teriak-teriak pakai bahasa I don't know what. Dan mereka ngaku nggak ada orang di situ. Tapi mereka nggak berani keluar. Makanya agak skeptical sih. Nah, terus lokasi di mana? Oke, gue ajak lo ke lokasi ini. Dia ngomong ke dokumenternya ya, krunya ya. Tapi kalian nggak boleh bocorin tempatnya karena ini jadi klub kita. Setiap tahun ngumpul sini, kita kadang lihat UFO, kita kadang lihat Bigfoot, whatever lah gitu. Skywalker Ranch dong. Yes. Skywalker Ranch. Ya, kayak begitu. Banyak misteri ya. Sure. Nah, anyway, bukan itu yang intrigue me. Oke. Pas ditanyain lo ngeliat apa aja kan dia list kan semuanya. Kadang-kadang Bigfoot ya orang yang ngomong bahasanya aneh, dia ngelihat bola cahaya terbang, terus dia bilang, gue pernah sekali lagi jalan, tiba-tiba kid you not, di samping gue hovering di atas cuma berapa 1 meter kira-kira, ada kayak blok putih doang jalan, ninggal exactly yang gue lihat tuh. Dan dia jalannya mendeskripsikannya sama persis apa yang lo terus lihat. karena dia deskripsiin, of course acaranya merecreate kan. It's exactly apa yang gue lihat. Putih, blok sekitar 60 cm, jalannya pelan banget dan hoveringnya nggak tinggi, cuman sepaha kita gitu, jalan aja dan jalannya bobbing kayak naik turun kayak wave, dan ninggalin ekor trail pelan, tapi ekornya juga ngilang. Tapi kotak pilar terbang doang gitu aja. Yes. So di situ gue baru kayak what the? Wah, itu Stanley Kubrick momen itu. Karena dulu itu udah gue lupain, itu udah kejadian kayak pas gue lihat itu kayak no way. Lu nemuin ada orang lain di seluruh dunia ini yang kayak I saw something like this dan lu ngerasa that's what I saw. Nah itu lebih serem sih karena lu ngeliat ada orang lain di. Sekarang gue ngeraguin lagi apa yang dulu terjadi sama gue gitu. So itu cerita serem gue yang kayak bukan supernatural ya, tapi yang gue yakin terjadi. Soalnya gue punya banyak cerita yang kayaknya gak ada orang tapi kok faucetnya gue udah, but gue gak bisa, gue 50-50. Jadi gue kalau cerita sekarang juga gue akan cuma mendramatisasi aja. Tapi ini 3 cerita yang gue yakin karena gue respon. Dan ada
bukti maksudnya di luar sana ada orang yang pernah ngomong hal persis bukan. sama juga Kalau itu. misalnya dia kebetulan juga itu cuma coincidence juga. Tapi gue ngeliat sesuatu yang bikin gue ngerespon. Jadi gue bukannya ngelihat sesuatu kayaknya genderuwo, jadi gue responnya lari. Gue ngelihat sesuatu kayaknya realistik atau bukan supernatural, makanya gue kayak Rike, dia dengar ketokan makanya dia buka, bukannya dia ngerasa kayaknya ngelihat makanya dia kabur, bukan gitu. Dia ngeliatin mata merah, bukan kayak gitu loh. Jadi sama aja kayak ya itu kalau tiba-tiba di lobi kita sekarang ini ada ibu-ibu jalan nawarin bakso, tapi kita di lantai 8. Lantai 8. Terus kita ngerespon enggak Bu, baru kita wait a minute. Itu lebih serem daripada kita melihat ibu-ibu yang serem banget taringnya panjang. So I'm not talking. Indonesia itu kadang-kadang suka nyeritain cerita setan tuh untuk nakutin orang. Untuk memberi pelajaran kayak jangan keluar jam nanti diculik genderuwo. Atau aku adalah Nyai Belarang. But mythical cerita ini itu menurut gue it's nothing wrong with it and gue who am I to say it's wrong right or ya romantisme aja yang tadi lo bilang ada sisi romantisme. So dari sisi skeptical kita nggak bisa mengkaji terlalu objektif gitu aja sih gitu. Tapi emang kalau gue bilang ini secara human ya mungkin gue gak tahu entah secara biologis atau ya pokoknya intinya manusia itu emang ada urge keinginan apa ya hal-hal yang the unknown, ngerti gak? Hal-hal yang lo gak tahu atau yang gak apa ya yang gak semua orang bro. Apa? Gak semua orang. Gue punya teman yang actually hate itu sih karena dia saking religiusnya sama science. Lo pernah gak sih punya teman yang kalau lo cerita atau lo ngelihat sesuatu lo baru ngomong, pasti kalau lo sama teman lo kan lo lihat itu gak gitu kan? Ditanya balik lo. Ngajar temen lo lo gak lihat apa-apa atau oh iya shoot gue juga ngelihat apaan tuh gitu kan, negatif atau positif. Gue punya teman yang actually kalau slightly mention sesuatu yang supernatural dia piss off. Merasa tersinggung atau gimana? Iya. Tersinggung. Gue lihat, jadi gue suatu hari ngeliat. Dia ada background story-nya kali. So waktu di Bromo malam-malam gue ngeliat, ini kalau dia denger sorry ya. Gue ngeliat, but I think you have a problem bro. Jadi gue ngeliat cahaya biru terbang and twirling around. Malam-malam di kampung kayak what is that di jam 12 malam itu apaan itu dan gerakannya cepet banget. It can be drone, it can be layangan, I don't know, but what is that? Gue fascinated kan. Gue nanya guide gue, Pak itu apaan Pak? Gak tahu juga saya. Terus kita lagi ngeliat gini, gue nyoba moto. Oh ya, by the way, bagi semua orang skeptis yang pernah bilang, kenapa UFO nggak ada buktinya? Sekarang semua orang punya kamera di handphone. Goblok, moto tuh nggak gampang. Kamera handphone sucks. Ada yang namanya focal length, kayak ada yang namanya sensor size. Lo nggak bawa tiap hari bawa Sony, DSLR dan sebagainya. Handphone tuh nggak bisa moto UFO boro-boro. So please lah, shut the F up. Ya lanjut. By the way, gue bawa Nikon, gue coba foto nggak bisa. Ya karena kurang cahaya sufficient. Yang terjadi kalau gue pakai pasang tripod, ya gue cuma lihat light trail. So nggak bisa gue capture video pun nggak bisa deh. Pokoknya terlalu gelap. Karena ini di tengah-tengah gunung, nggak ada cahaya yang bocor sedikit pun. Terus teman gue langsung kayak gini, itu apa ya gue tanya? Paling layangan udah masuk dia marah kayak gitu. Dia marah deh. Maksudnya dia nggak marah, tapi lo bisa ngerasain kayak disgustnya dia. The fact bahwa gua bahkan even considering the possibility of an extraterrestrial, of a UFO atau apapun itu lah ya. Unidentified flying object, gua nggak bilang little green man. Dia langsung the fact bahwa gua langsung considering bahwa is that kayak don't say it, dia kayak don't you dare say it. Udah gue duluan tidur, prak dimasuk. What did I just do? Mungkin dia pernah diabduct. Nah dia agak fanatic Scientism. Lo nggak pernah nemuin kan orang yang benar-benar core. Ini apa nih mungkin scientology atau apa? No, science. Kalau lo nggak bisa prove, it doesn't exist, kind of guy. Ghost, what? Apa itu? Gak ada lah gitu. Jadi maksudnya kalau lo nggak bisa tes dan mendapatkan hasil yang bisa diulang, benar-benar itu nggak exist. Iya. Karena sains harus bisa diulang. Ya, kalau mau di sains kalau fakta itu harus bisa diulang, harus bisa diamati. Iya, diamati dan diulang. Dan harus bisa direplikasi. Diulang. Diulang. Ya, ada sedikit etikanya gitu loh. Gue juga lupa. Itu kan apa? Metodologi sains. The scientific method. Terus gimana lu jelasin black hole? Atau Big Bang? Big Bang kan
Ya nggak usah gitu, black hole lah, ada di mana-mana. Yeah. Kita akhirnya bisa moto, Yes. akhirnya. Tapi sebelum kita bisa moto, mereka udah bilang itu ada. Lu barusan melanggar etika lu sendiri, by the way. Ya ada itu kan? Iya kan itu baru bisa Nggak difoto. bisa lu bisa replikasi nggak? Betul. Baru bisa difoto pun juga pas udah era-era tahun-tahun ini terakhir doang kan. Tapi hebatnya fotonya. Ternyata si Nolan akurat. Iya. Ya, cahaya yang lo lihat yang agak tebal di bawah itu sebenarnya cahaya belakang yang ke depan kayak piringan. Oh. So memang tuh low res ya, jadi lo nggak bisa ngeliat. Tapi kalau lo lihat tuh sebenarnya yang di bawah bulging itu bukan cahaya di bawah, itu kayak si Nolan yang cahaya yang ke depan itu. Cuma dia agak kayak dia gini. karena Tapi posisinya. ya, berarti benar. Oh, nice like that. Tapi sebenarnya kalau menurut gue Rio yang lo lihat waktu itu bisa dibilang real data karena Yang mana nih, sorry? Yang mana nih? cahaya di gunung itu. Oh, di gunung itu. Oke, pertama lu nggak lagi take drugs kan, lu nggak lagi high. I was 7 years old. What the hell is wrong with you? How can you even? You know what? Gue kayak teman gue. How can you even think of the possibility? Kan ya waktu lu dimarahin temen lu itu lu umur berapa? Oh, 36. 30. Iya, maksudnya kan 30-an. kalau lu nggak lagi high, semua pancendera udah berjalan normal, terus lu lihat sesuatu, itu nggak bisa di-dismiss sebagai nothing. The only possible adalah slight stroke. I don't know. Tapi berarti guide-nya juga lihat dong. Guide-nya lihat. Semua orang. Semua orang lihat. Nah, Temen gue yang besok juga lihat. Oh ya, by the way ada sambungannya. Gue juga begonya karena udah ngantuk, udah capek. Gue juga kayak, mungkin I guess layangan kali yang dipasang lampu, which you never heard of. But terus malam-malam And who want to play layangan malam-malam di gunung? Here's the thing. Karena saking gelapnya, lo nggak tahu ada apa di sana. Gue pikir mungkin ada rumah di situ. Gue nggak tahu gitu loh. Oke. So gue tidur akhirnya. Pagi gue bangun, itu cliff. Gak ada apa-apa. So, what was that? Warnanya biru. Itu jurang aja gitu. Iya. Dan emang Kayak semua orang ini. Gambarannya kayak orang pakai drone, gak ada suara beda. Orang pakai drone kayak lalat gini. Muter-muter gitu. Lama banget loh. Gue sampai mikir, buka tripod. Gue sampai mikir gitu, tapi terus gimana caranya gue foto? Nanti jadi light trail. Bingung banget. Oke. Sony tolong bikin sensor yang saking gede bisa nangkep. Harganya berapa bro? Kalau meskipun ada alat Lebih besar daripada medium format. Iya, harganya tapi nanti. Tapi ya itu, gue paling sebel ya saintis yang bilang, mana UFO, mana contohnya, mana buktinya. Kalian semua punya kamera di pocket. Lo coba mau tau burung di atas kecil, kenari lagi terbang, good luck. Tapi lu itu kan, tahu Luis Elizondo? Apa deh? Luis Elizondo kepala ATIP itu loh yang nggak ini loh. Amerika kan udah waktu itu rilis footage Tic Tac UFO. Oh iya. Got him. Iya. Siapa? Fravor? Yeah. Captain David Fravor. Oke, ini Luis Elizondo. Dia mungkin kalau nggak di kepalanya ATIP atau di anggota ATIP. ATIP itu Badan American Navy yang ditugaskan meneliti UAP atau UFO. Oke. Mereka ganti namanya ya. Unidentified Aerial Phenomena. Karena kalau UFO tuh orang udah stigma. Iya. Mereka mau dianggap agak serius. Kalau mereka bilang UFO diketawain. Iya bener. Begitu lu bilang UFO lu diketawain. Iya, PR move itu. Karena itu program disinformationnya Amerika waktu itu sukses berat. Buat nutupin Roswell. Itu cerita yang menarik banget. Itu buat nanti. Anyway, Luis Elizondo. Sekarang dia udah nggak di ATIP, ATIP kayaknya udah bubar deh. Oh iya, sorry, gue potong bentar. Gue mau nanya, pilot-pilot itu yang nangkap UFO itu, apakah mereka bisa ngelihat dengan mata mereka atau mereka juga atau mereka ngelihat apa yang kita lihat di video itu dengan kayak infrared gitu? Mata telanjang juga. Oke, soalnya banyak yang disprove bilang, oh ini malfunction apa? No, mata telanjang juga. Iya, mata beneran juga. Jadi, please continue. Jadi pesawat, gue kasih konteks. Pesawat jet fighter itu nggak cuma satu, kalau nggak salah ada 2 atau 3, tapi nggak cuma satu pesawat jetnya. Oke. Ya. Nah lalu ada co-pilot. Oke. Ya kan. Mereka ngeliat dengan mata juga, radar juga tangkep. Jadi kalau misalnya nih katakan ada 2 pesawat, itu berarti ada 2 radar. Kalau satu radar malfunction gue ngerti, tapi kalau 2 radar pesawat malfunction itu come on, itu dari pesawat jetnya. Yang ngelihat UFO-nya. Dan pilotnya ngelihat dua-duanya. Mata sendiri. Mata dan radar. Terus ada lagi radar dari space cruiser-nya. Star Trek dong. Dari ship cruiser-nya. Dari kapal induk mereka, USS Nimitz. Itu juga ada radar. Nangkap hal yang sama.
selain USS Nimitz juga ada kapal pendamping, kapal yang lebih kecil. Jadi carriernya Nimitz itu tempat mereka mendarat jet fighter di carrier USS Nimitz. Radarnya nangkap. Terus ada kapal-kapal pendamping, kapal cruiser pendamping, mereka juga punya radar, nangkap hal yang sama. Sekarang lo mau bilang ke gue, semua radar semuanya ini malfunction? No, come on. Kemungkinan itu kecil banget. Kalau itu cuma satu radar dari satu pesawat, kita bisa bilang, oh ada malfunctioning kali dari radarnya. Mungkin iya bener. Tapi ini ada berapa radar yang nangkap hal yang sama gitu loh. Ada ngaruh dengan lokasinya nggak? Maksudnya let's say yang dulu orang sering cerita Bermuda Triangle atau apa yang katanya kalau semua apapun ke daerah situ pasti alat rusak katanya gitu. Tapi kan itu berlaku di daerah itu doang katanya. Actually, lo pernah dengar nggak sih teori bahwa Bermuda Triangle itu nggak eksklusif di Bermuda? Emang lebih luas lagi? Bukan, maksudnya lokasi kayak gitu banyak seluruh. Wait. Oh, jangan. Oke, kita gak lompat ke sana dulu. Gue mau balik ke lo. Itu kayaknya segmen yang segue. So Luis Elizondo, dia bilang yang kita lihat di rilis waktu itu, kata Luis ada footage yang lebih jelas dan lebih lama dan lebih jelas tuh maksudnya bukan melalui kacamata infrared gitu. Iya, katanya dia lihat ada yang lebih jelas dari itu, cuman dia belum boleh rilis. Dia belum boleh. Oke. Bukannya waktu itu the whole idea lah mereka secret government. Jadi itu jadi kan ini kan berhubungan sama national security kan? Space Force. Oke. Nggak, jadi intinya apa yang kita lihat to make Space Force. Oke, bukan yang itu. Yang kita lihat selama ini di sama mereka itu yang jelek-jelek. The good stuff itu mereka masih simpan sendiri. Luis sudah lihat. I think guys, I think we're out of time nih, ntar lagi. And it's a good segue to discuss bahwa maybe perhaps our next topic can be a little bit about UAPs. Sure. What do you call it? UAP? Unidentified aerial phenomena. Oke. Gue lebih suka UFO. Ayolah. No, but what I mean by UFO itu kita nggak cuma ngomongin Little Green Man, tapi there's Bob Lazar, there's Area 51, there's the paperclip. Udah bisa gue Project Blue Book. Gue bilang udah. Ini Blue Book itu Inggris ya kalau nggak ya? Amerika. Oh, paperclip itu yang Inggris. And there's also a movie called Fire in the Sky. Fire in the Sky, Trevor. Famously dari True Story. Iya. Yang 5 orang Amerika yang satu temannya and even the whole Alaska thing yang the Fourth Kind kalau nggak salah itu fictional kan emang. Tapi kind of gue pernah dengar kan actually it's kind of based on true, bukan event ya, true cases. So and also we can talk about yang the last one is adalah mungkin yang lebih yang tadi Bermuda Triangle. It's not exclusive in Bermuda karena beberapa tempat ada yang persis kayak gitu juga. Missing 411. Boleh aku kasih kata ini bagi para pendengar yang langsung kayak temennya Sirio ya. Apa-apa yang kalau kali wait. Yang mana nih? Yang yakin kalau orang itu yang mundur bukan gue yang maju atau yang marah gara-gara lu iya. Don't karena gue dekat sama dia. Jangan apa-apa. Para pendengar kalau kalian itu seperti temannya Riongo yang skeptis banget. Terus kita baru ngomong UFO, kalian sudah ketawa-ketawa, terus kalian dismiss. Ketawa nggak apa-apa. Ketawa ya, tapi Oke, aku mau bilang ke kalian, aku juga dulu gitu. Aku juga dulu nggak percaya sama yang aku kalau aku udah pakai aku bukan gue, aku tuh berarti aku lagi serius. Kalau gue, aku bercanda. Kamu serius, gue nggak. Kalau aku dulu juga kayak kalian, aku nggak percaya UFO, segala macam, bla bla bla. Tapi ingat, ini kita nggak ngomongin aliens, no. Kita ngomongin ada sesuatu di langit yang tidak cuma ditangkap oleh mata orang, tapi juga radar. Dan radarnya itu bukan cuma satu radar, tapi beberapa radar menangkap secara bersamaan. Ini cuma satu kasus yang dirilis oleh US Navy. Mereka ada banyak yang lain. Mereka masih ada banyak bukti yang lain yang kita belum lihat. Jadi ingat, kalau kita bilang UAP atau UFO itu nggak langsung berhubungan sama aliens. Itu mungkin human technology yang dirahasiakan, top secret. Kita nggak tahu. Gua bilang sih lebih tepatnya karena orang punya persepsi yang standar kemakannya. Iya, itu disinformasi US military supaya orang tuh nggak poking around hal ini. So untuk penutup nih, mulai dari lo, Rike, habis itu Uca. So Rike, pesan lo apa ke pemirsa kita? Oh, para pemirsa.
Ini nggak perlu ada pesan juga sih bro. Kita No. podcast. Oke, jadi kata penutup aja. Oke. Mungkin ada advice atau Oke, jadi pesan, tujuan podcast ini nomor 1 itu hiburan. Jadi kalau kalian lagi bosen, lagi macet, terus kalian mau dengerin sesuatu yang mungkin menarik, kalian bisa tune in ke sini. Kita bukan ahli, jadi kalau definitely bukan ahli. definitely bukan ahli. Jadi kalau ada kesalahan faktual, mohon maaf. Sorry. Kita tidak ada maksud untuk menipu atau disinformasi. So Uca ada pesan? Ya kalau gue sih thank you kalau udah mau dengerin podcast kita ya gitu. Karena bagi gue ya gue demen ngobrol-ngobrol kayak gini. Ya podcast kita juga ini cuman iseng dan entertainment. And it's kind of like trash talk tapi trash talk tapi dengan versi hal-hal yang kita suka aja gitu. Dan kebetulan emang we love the unknown. Gitu aja sih gitu. Thank you for hearing us. Oke, Rio gimana lu? Mengeko dari apa yang Uca tadi bilang. I agree kalau satu kita trash talk doang. Tapi whether kita tuh do we believe or not, stance gue tuh selalu simple. I don't think itu penting ya. Karena orang selalu boggle di lo percaya apa enggak bahwa ini ada. Lo percaya apa enggak bahwa itu ada. You know? Kenapa lo percaya itu? Itu kan bodoh. Whatever lah. Kalau bagi gue itu kebodohan kita semua. Menurut gue yang paling menarik adalah journey-nya. Dimana why not kita being open mind? Kalau Indian kita salah, it's okay. We have to be there to be stupid. Gitu. Kalau enggak, you don't take any risk. So, penutupan dari gue adalah seperti kata the great Jodie Foster bilang di Contact. Well, do I believe in alien life? I think the universe is so vast that if we're alone in this universe, there's a lot of wasted space. Gue gak tahu gue transform jadi apa beneran. But yeah, basically kalau universe ini emang luas banget. Dan lo bilang bahwa no, kita sendirian di universe ini. Wah, ya, tempat kosong tuh sayang banget. Gitu. So, siapa kita untuk bilang pasti atau tidak pasti atau ada atau tidak ada. So itu dari sisi pesan dari gue. So thank you for listening and with that We'll see you next episode. Next episode. Bye. bye.